Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kedaulatan rakyat. wabarakatuh. Sahabat, ada yang menarik katanya di media sosial, ini viral. P3 memasang spanduk Anies Baswedan for President. Wow, P3 Bekasi ya. Bekasi. Semoga menyusup P3 yang lain. Nampaknya bakalan begitu. Ini sepertinya sudah mulai nggak malu-malu ya P3 ya Kang ya. Ya, itu salah satu cara praktis dan cepat bagi partai-partai yang membutuhkan atensi masyarakat dengan mendompleng orang yang lagi moncar elektabilitasnya. Jadi saya kira cerdik juga ini ya P3. Jadi dia nempel ke Anies Baswedan sehingga dia mendapat perhatian dari masyarakat. Oh iya, berarti nanti coblos presidennya Anies Baswedan, partainya P3. Karena tuh efek ekor jas itu. Iya. Berarti ini juga P3 sudah melihat lah ya sosok Anies seperti apa. Sudah pasti. Ya, tentu kalau kita mau lebih bijaksana kan tadi kan celotehan spontan saja ya. Kalau mau lebih bijaksana nampaknya memang kita semua secara berjamaah juga semakin sadar bahwa ada sosok pengganti untuk kepemimpinan Indonesia hari ini yang terbaik, yang paling tepat insya Allah ada di Anies Rashid Baswedan. Sehingga ini harus secepatnya berkoalisi partai-partai. Jadi mungkin pernyataan P3 Bekasi itu mewakili representasi dari seluruh Indonesia bahwa P3 siap menggandeng bersama-sama dengan partai lain untuk mengusung Anies Baswedan mencapai presidensial threshold. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Dan ini juga terlihat prestasi Anies Baswedan juga sudah mulai banyak mengemuka ya kan. Termasuk itu kenapa dijuluki gubernur gitu kan. Harusnya gubernur menjadi gubernur. Ya, atau gubernur Indonesia atau gubernur rasa presiden gitu kan. Saking banyaknya prestasi-prestasi, termasuk ini katanya prestasi yang terbaru adalah predikat A dengan nilai 80,10 dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun kemarin 2021. Saya kira ini wujud dari sebuah prinsip continuous improvement ya, bahwa peningkatan berkelanjutan. Tentu konteks berbicara prestasi, berbicara peningkatan itu bukan dibandingkan dengan provinsi lain. Karena itu akan menjadi tidak apple to apple, akan perbedaan kontur, perbedaan geografis, jumlah, APBD dan seterusnya. Nah, yang terbaik itu adalah menggunakan data yang lama kita gitu. Tahun lalu provinsi prestasinya bagaimana, hari ini bagaimana. Nah, ketika itu lebih tinggi maka itu dikatakanlah sebagai meningkat kan. Dan terus peningkatannya berkelanjutan. Ini yang ditampakkan secara jelas, nyata, gamblang oleh Anies Rashid Baswedan dengan berbagai prestasi. Kan tentu bukan ini saja. Yang lain-lainnya pun kan begitu banyak sekali, ratusan itu penghargaan, pengakuan dari dunia internasional bahkan dan tentu dari nasional. Salah satunya sistem akuntabilitas ini. Iya, ini ada hal penting yang saya bacakan ya. Ada hal penting yang dikerjakan menurutnya selama secara bertahap ini dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama itu diantaranya adalah menerjemahkan program, menerjemahkan program yang ditargetkan ke dalam ukuran yang bisa dipahami dan bisa dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Artinya menurut saya bisa menjadi bekal gitu loh dalam memimpin, dalam menata sebuah organisasi besar dalam konteks nasional, yaitu presiden gitu kan. Itu dia kesuksesan Pak Anies Baswedan di Jakarta sebagai sebuah etalase negara. Ini sudah sangat cukup menggambarkan kemampuan beliau dalam menata organ-organ pemerintahannya, dalam mengkoordinir seluruh stakeholder yang terkait di pemerintahannya. Dan yang terpenting adalah sampai apa yang diinginkan visi misi Anies Sandi dulu ketika menjabat pertama kali sebagai gubernur sampai sekarang itu seluruhnya terjaga rapi gitu. Ada beberapa yang kekurangan sekarang masih terus dikejar dan jauh lebih banyak yang janji-janji kampanyenya sudah terpenuhi. Ini saya kira ya bekal yang sangat bagus, karena dalam berbagai aspek pun ketika kita membandingkan antara gubernur-gubernur yang ada di Indonesia, memang yang paling menonjol juga Anies Baswedan. Jadi Indonesia rasanya
perlu memberikan kesempatan kepemimpinan kepada Pak Anies. Ini ada yang menarik juga, Kang. Jadi dalam konteks tadi itu cara menerjemahkannya itu per jenjang, per OPD lah, yang ada di Pemprov DKI Jakarta, sehingga seluruh organisasi ini bekerja dengan target yang mudah dipahami dan terukur. Jadi kan kalau kita melihat yang sekarang ini berjalan, banyak program-program yang ke bawahnya ini belum berjalan dengan baik gitu loh. Ya, semoga saja dengan program ini bisa dengan cara seperti ini bisa jadi contoh gitu. Iya, ini jadi contoh buat provinsi lain, ini juga jadi contoh buat pemerintah pusat gitu, bukan hanya menggelegar di pusat dengan bahasa-bahasa narasi-narasi yang indah tapi turunannya tidak ada. Tidak spesifik, tidak measurable, tidak achievable, tidak jelas batas waktunya. Nah, ini yang saya kira terjadi dalam berbagai organ-organ pemerintahan. Nah, Pak Anies menunjukkan bahwa dengan penerapan yang berjenjang, penyelesaian yang berjenjang, maka itu menjadi lebih sistematis, itu menjadi lebih mudah diukur, tingkat keberhasilannya bisa lebih realistis untuk dicapai, dan jelas batas waktu untuk mencapainya kapan. Iya, iya. Dan ini juga predikat A ini pertama kali dalam sejarah katanya, Kang. Jakarta ya. Jakarta. Berarti kan luar biasa sekali ini. Semoga ini juga terus tidak langsung menjadi apa ya? Jumawa. Menjadi jumawa. Terus juga tidak langsung menjadi celah bagi yang nggak suka langsung menyerang. Biasanya kan begitu, Kang ya. Ya, memang pastilah selalu ada. Jangankan Pak Anies lah, selevel Rasulullah saja kan yang membenci banyak gitu. Jadi kalau Pak Anies nggak ada yang membenci justru aneh sekali itu. Dan sekarang menjadi tidak aneh karena banyak pembenci Anies. Tapi yang menarik selain pembenci, fansnya makin banyak, Kang. Ini bahkan saya sendiri menemukan ini ada sebuah mobil ambulan gitu. Terpampang wajah Anies Baswedan. Ini saya yakin bukan kerjaan Anies ini. Gitu. Ini kerjaan orang yang dengan tulus mendukung beliau. Akhirnya menyediakan satu buah ambulan dan itu diatasnamakan Anies Baswedan. Kalau nggak salah sih tulisan capresnya belum ada itu. Cuman ya saya kira semua orang sudah bisa mengarah ke sana ya. Dan saya videokan itu nanti ditonton ya. Dan kita belum tahu nih, kita belum kenal dengan yang punya mobil itu siapa belum tahu. Baru lihat mobilnya aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengejutkan nih. Di jalan nih saya melihat ada mobil ambulans. Tapi bukan sekedar mobil ambulans, ada foto Pak Anies Baswedan di belakangnya. Silakan. Luar biasa ini. Ya, Haji Anies Baswedan, Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD. Jadi rupanya saya nggak tahu nih yang punyanya siapa, nanti kita cari tahu. Ini di depannya ada Mas Kargo PT Merpati Alam Semesta. Kayaknya dari perusahaan ini ya. Kita lihat. Ya sudah, mudah-mudahan berkah perjalanan Pak Anies sampai mencapai nanti menjadi presiden.